Memulaikan mungkin orang itu ahli dalam satu. Mungkin orang itu ada punya keahlian dalam bidang keilmuan ini, tetapi dalam bidang dakwah la syakka fihi, tidak ada keraguan, mulaikan yang sudah ditampakkan oleh Allah barokahnya itu ya fikir-fikir para masyayikh kita di Nizamuddin. Dan Nabi pesan man burika fi syai'in falyalzamhu, kalau orang itu sudah diberkati mengenai satu kerja, hendaklah dia pegang. Dan kerja para masyayikh kita di Nizamuddin berkahnya di seluruh dunia. Maka jangan mencoba-coba bikin kreasi-kreasi baru, nanti malah keliru nanti. Para masyayikh kita ini sudah ngurus umat 1 abad, kan? Siang malam mikir itu 1 abad, menangis siang malam memikirkan perkara ini sudah 1 abad kurang lebihnya. Maka kita ini kalau sudah dapat arahan dari masyayikh kita ini ya sudah, kita pegang sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah kita pegang, kita amalkan, baru tahu, oh ternyata ini benar, ternyata ini natijahnya, hasilnya bagus ternyata. Tapi kalau kita ini biasa orang ngengkel, nah ini nggak ada maju. Orang yang ngengkel nggak akan maju. Agama ini taat, nah orang yang taat ini akan maju. Karena orang yang suka ini berbeda, ini semua kan bahaya dalam kerja dakwahnya. Dalam satu, maka hujan. Karena hujan, maka Rasulullah SAW ini sholatnya itu di atas unta. Begitu juga para sahabat yang lain makmum di atas unta. Karena mau turun tuh becek semua. Maka ada orang dalam rombongan ini kengejosen, sholat kok di atas unta, kurang sempurna. Maka dia turun sholat di bawah, di besekan tadi. Maka dilihat oleh Nabi. Maka Nabi itu merasa nggak suka dengan orang seperti ini, mereka. Khalaf, kata Nabi. Loh, kok begitu bocah iki? Nek cara wong Jawa nek ngelokne ngoten niku. Lho kok beda-beda nih bocah iki. Kok tidak mau sama dengan temannya ini, anak ini. Maka setelah kejadian itu ada hal yang sangat-sangat menyedihkan mereka. Apa? Orang tadi tahu-tahu hatinya berubah. Tidak lama kemudian dia murtad. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang suka berbeda dengan temannya ini mulai kan dalam kerja-kerja agama ini gawat ini mulai kan. Nggak akan bertahan lama itu biasanya itu. Walaupun dia karena ngejosnya, karena semangatnya, tapi nggak mau sama dengan temannya, ini sudah bahaya ya? Karena terlalu semangat. Maka Maulana Al Hasan rahimahullah beliau mengatakan setan itu datang ketika orang itu sangat semangat atau ketika orang itu sangat loyo. Maka semulaikan Allah Ta'ala orang yang selamat itu yang cukupan gitu. Yang cukupan itu jangan terlalu semangat, jangan terlalu loyo. Nah ini akhirnya itu pikirannya, hatinya terkendali, sehingga akhirnya dia tidak ditipu oleh syaitan. Jadi semulaikan Allah Ta'ala kita dalam usaha agama ini dan dalam segala hal kehidupan kita ini, kita punya sikap ini ingin belajar. Ya orang yang begini yang senantiasa akan maju. Serahkan segala sesuatu kepada ahlinya. Saya teringat zaman almarhum Dr. Nur dulu masih hidup rahimahullah, mengenai beberapa masalah fikir. Oleh Syekh Am itu, jangan tanya di sini, kalau tanya dakwah di sini. Kalau tanya masalah begini kamu pergi ke Diuban. Diuban itu pesantren besar yang ada di India sana. Kamu pergi ke sana. Jadi para masyayikh kita ini mengajari kepada kita agar segala sesuatu itu ditanyakan kepada ahlinya masing-masing.
Jangan nanti kalau kita sudah dakwah terus kemudian langsung jadi mufti, mufti segala madhab, bahkan bikin madhab sendiri. Wah, ini sudah gawat ini mulaikan. Serahkan segala sesuatu pada ahlinya. Jadi semulaikan orang-orang dulu itu subhanallah, mereka punya sifat tawadhu itu luar biasa. Para imam-imam hadis, pakar-pakar hadis, di Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Muslim rahimahullah, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi dan lain-lain. Mereka ini pakarnya hadis, soft awalnya orang ahli hadis. Tapi mereka ini kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih nggak ada. Ini pendapatnya Imam Bukhari nggak ada. Riwayatnya Imam Bukhari yang ada. Ini pendapatnya Imam Muslim nggak ada. Riwayatnya Imam Muslim. Karena apa? Semulaikan Allah Ta'ala, orang-orang dulu itu menghargai keahlian setiap orang. Ini ahli dalam hadis, tapi ini bukan ahli dalam fikih. Maka kalau mereka bertanya mengenai hadis, ya tanya mengenai ahli. Imam Tirmidzi semula kan ngarang kitab tebal. Di situ diceritakan pendapat-pendapat para ulama. Ini pendapatnya begini, pendapatnya begini, pendapatnya begini. Imam Syafi'i begini, Imam Malik begini. Tapi pendapat beliau sendiri itu loh nggak ada. Ini pendapat saya begini itu nggak ada. Satu pun nggak ada, dan satu kitab yang tebal. Padahal beliau ini pakar dalam bidang hadis yang sudah diakui oleh seluruh dunia. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kalau kita mau ini supaya kita ini selamat, ya. Kalau kita ini mau tanya mengenai ahkam halal haram, ya tanya kepada ahlinya, kita rujuk kepada pakar-pakarnya. Kalau kita tanya mengenai hadis, ya kita rujuk kepada pakar-pakarnya. Ada orang yang tanya bagaimana kedudukan pakarnya. Ada orang yang tanya bagaimana kedudukan hadis dhaif. Maka saya bilang, saya tidak tahu. Tapi yang jelas pakar-pakar hadis semuanya meriwayatkan hadis dhaif. Al-Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis dhaif. Al-Imam Muslim begitu juga, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Baihaqi, Imam Ahmad, Ibnu Hanbal. Semua pakar-pakar hadis meriwayatkan hadis-hadis dhaif. Berarti hadis itu ada nilainya. Sudah begitu aja, nggak usah panjang-panjang. Serahkan sama ahlinya. Yang penting kita ini 5 amal masjid, 6 sifat, titik. Sudah. Nanti kalau kita bicara ini, maka malah kita ini jadi bingung. Masjidnya nggak hidup, ya, malah jadi bertengkar satu sama lain, nggak jadi dakwah akhirnya. Pada ahlinya. Kemudian semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah mengadakan mudzakarah. Para masyayikh kita sudah memberikan bimbingan sejak kemarin dan beberapa hari ini kepada kita. Maka kita ini apa yang mau kita bawa pulang nanti, dan apa yang mau kita bawa keluar nanti yang bagi yang keluar. Kita alhamdulillah mulai kan sudah 4 bulan, sudah 40 hari. Tapi kita ingin dengan majma' kita ini, dengan pertemuan kita ini, mau menyempurnakan, kan? Karena orang yang akan jadi asbab hidayah itu adalah orang yang menyempurnakan amal. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalim. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah macam-macam perintah, dan seluruh perintah Allah itu disempurnakan, bukan hanya diamalkan, disempurnakan, dibuat sebaik-baiknya. Mamanya kita ini dalam forum dakwah ya musyawarah yang sebaik-baiknya. Jangan musyawarah itu tergesa-gesa, cepat, suwen. Mendengar Karguzari sebentar aja sudah nggak tahan.